Bagaimana hukumnya raja-raja yang ditulis dengan Al-Quran? Betapa banyak orang sekarang menulis jimat dengan tulisan Arab. Bahkan sebagian jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi SAW tidak pernah menulis ayat Al-Quran kemudian ditempelkan di rumah. Yang Nabi ajarkan adalah dibaca. Kalau seorang ingin tidur, maka dianjurkan untuk baca ayat kursi agar setan kabur. Kalau seorang ingin tidur supaya tidak diganggu setan tatkala tidur, dia baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah mengajarkan tuliskan ayat kursi tempel di jidatmu, tidak pernah. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengajarkan kalau Anda ingin keluar rumah, tinggal tulis Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au ijhala alayya. Nabi tidak pernah suruh demikian. Tulis baru tempel di dadamu, tidak pernah. Yang Nabi suruh adalah dibaca. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa-doa? Doa-doa ditempel kenapa dibaca? Dibaca. Dibaca. Oleh karena Nabi tidak pernah mengajarkan tulisan Al-Quran dijadikan jimat. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang menulis jimat dengan Al-Quran, Al-Quran dipermainkan. Contoh, Al-Quran ditulis dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Contoh, Al-Quran ditulis dipotong-potong. Contoh, Al-Quran ditulis di kulit bangkai. Ini penghinaan. Contoh, Al-Quran ditulis dengan darah kodok. Al-Quran ditulis dengan darah tikus. Tulisannya Al-Quran, tapi ditulis pakai darah bangkai. Contoh, Al-Quran ditulis kemudian ditambah angka-angka, ditambah raja-raja, ditambah huruf-huruf. Ini namanya jimat. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Hampir-hampir orang yang menulis jimat dengan Al-Quran, rata-rata caranya demikian. Belum lagi jimat tersebut ditempelkan di anak kecil. Kemudian tulisan Al-Quran tersebut masuk di WC. Kemudian kena ilar anak kecil tersebut. Kena ingus anak kecil tersebut. Seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat hal yang haram sementara di dadanya ada jimat tulisan Al-Quran. Bukankah ini penghinaan terhadap Al-Quran? Oleh karena jimat apapun tinggalkan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan mereka tidak menggunakan jimat-jimat meskipun dari Al-Quran. Bagaimana hukum orang membaca Al-Quran dipotong-potong untuk dijadikan jimat? Sama ini tadi. Al-Quran tidak digunakan untuk jadi jimat. Betapa banyak orang salah menggunakan Al-Quran dijadikan jimat. Saya kenal teman saya, sekarang jadi dai. Saya pernah meruqyah dia. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu memusnahkan jin? Kata dia, dulu saya ini sering baca surat Yusuf dengan niat supaya cewek-cewek tertarik sama saya. Karena Yusuf itu orangnya ganteng, sehingga banyak cewek-cewek tergoda dengan dia. Maka saya baca surat Yusuf dengan niat agar cewek-cewek naksir sama saya. Akhirnya malah kemasukan jin. Padahal kalau kita baca surat Yusuf, intinya Allah memperingatkan kita tentang bahaya fitnah wanita. Agar kita menjauhi fitnah wanita. Bukan dengan tujuannya untuk apa? Menarik wanita. Sama, seorang juga meyakini, dia baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Kemudian dia baca surat Yusuf berulang-ulang dengan niat janin dalam perutnya nanti keluar akhirnya menjadi tampan dan ganteng. Ya kalau orang tuanya wajahnya pas-pasan, bapak dan ibunya pas-pasan, tetap saja anaknya gimana? Tidak pernah Nabi mengajarkan baca surat Yusuf supaya anak kita apa? Tampan. Kalau mau kita berdoa kepada Allah, ya Allah tampangkanlah anak kita, enggak apa-apa. Tapi menjadikan surat Yusuf untuk menjadikan anak kita tampan enggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita katakan kalau Anda ingin anak Anda lahir gemuk, sehat, maka bacalah surat Al-Fil, surat gajah, biar gemuk dan sehat. Atau surat Al-Baqarah, ya, sehat dan kuat.